Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto memastikan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Dalam pemeriksaan nanti Ridwan Kamil akan diminta menjelaskan asal-usul kepemilikan motor Royal Enfield. Motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUP Batsan. Motor ini menjadi barang sitaan pada kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK memastikan bakal mengonfirmasi asal-usul kepemilikan motor Royal Enfield itu kepada Ridwan Kamil karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan rasuah. Beberapa barang yang diambil pada saat dilakukan penggeledahan itu kan nanti akan diklarifikasi pada saat beliau dipanggil. Nah, saat itulah nanti akan bisa diceritakan apa saja jenisnya. Kalau sekarang kan baru versi penyidik saja dan tentu itu belum saatnya lah kami sampaikan jenisnya apa, barangnya, tipenya apa dan sebagainya. Mohon sabar ya. Namun KPK belum bisa merinci waktu pemanggilan Ridwan Kamil karena permintaan keterangan tergantung pada jadwal pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Pemanggilan Ridwan Kamil karena kapasitasnya sebagai komisaris di PT Bank BJB. Saya pikir Pak Direktur sudah pernah menyampaikan ya. Nah itu mengacu ke situ saja, kalau memang sudah pernah. Selaku ini komisaris berarti? Ya itu, karena beliau yang memahami bagaimana perannya RK di situ, tentunya saya tidak bisa melenceng dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ya saya tidak bisa memastikan apakah dalam minggu ini ya, tetapi kita menunggu penyidik memasukkan jadwal pemanggilan saudara RK di dalam rencana penyidikannya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Ridwan Kamil. Namun Golkar juga menghormati asas praduga tidak bersalah. Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader Partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada. Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya ialah rumah Ridwan Kamil. Dari rumah Ridwan Kamil, KPK menyita sejumlah dokumen. Kasus ini pun membuat negara merugi 222 miliar rupiah dan telah menetapkan 5 orang tersangka. Tim Liputan Metro TV. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendesak KPK agar segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam dugaan keterlibatan kasus korupsi Bank BJB. KPK dianggap takut memeriksa Ridwan Kamil yang dianggap dekat dengan penguasa. Karena Ridwan Kamil bagian dari kekuasaan, pernah jadi calonnya partai-partai yang berada di kekuasaan kemarin waktu pemilihan gubernur, maka menunjukkan seakan-akan KPK takut dengan kekuasaan gitu. Seakan-akan aja dulu lah. Nah ini maksud saya supaya segera diperiksa, supaya seakan-akan saya menjadi batal gitu. Tapi kalau desakan udah sekian lama kok masyarakat dan saya pun juga mendesak untuk segera diperiksa, nyatanya nggak dijalan-jalan nih. Ini kan artinya kan orang atau saya atau Ardan pun langsung, loh karena Ridwan Kamil ini bagian dari kekuasaan dan pernah jadi calon partai-partai yang berada di kekuasaan, maka menjadi seperti ada perlindungan kan gitu. Motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil sudah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUP Batsan. Motor ini menjadi barang sitaan pada kasus dugaan korupsi dan iklan di Bank BJB. Namun hingga kini KPK belum memanggil mantan Gubernur Jawa Barat tersebut untuk diperiksa. Lalu mengapa KPK terkesan lamban dalam mengusut dugaan korupsi dan iklan Bank BJB? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam, Vera. Baik, terima kasih Pak Saud sudah bergabung.
Pak Saud, motor Royal Enfield yang sebelumnya boleh dipinjam pakai oleh RK sekarang sudah disita di Rukbasan, bukan lagi di tempat rahasia. Nah, tentu kita apresiasi sikap KPK yang lebih jelas terhadap barang sitaan. Ketika alat bukti sudah disita, namun hingga kini RK belum juga diperiksa oleh KPK. Publik kemudian jadi bertanya mengapa langkah KPK ini begitu lamban terhadap kasus ini, terkesan seakan diistimewakan begitu. Anda menilai mengindikasikan apa Pak Saud dengan langkah KPK yang lamban dalam perkara ini? Ya, normatifnya pastilah kalau kita melihat bahwa kalau belajar dari beberapa KPK mendalami profile orang-orang katakan very important person, ya of course dia orang penting di masa lalu. Dan apakah itu jadi pertimbangan? Ya enggak juga jadi pertimbangan kalau azas praduga tidak bersalahnya dijalankan. Dalam hal ini penyidik kan memiliki independensinya menentukan kapan mulai penggeledahan, kapan mulai pemanggilan, kapan mulai penahanan gitu. Tetapi kalau kita lihat ada proses mulai dari penggeledahan rumah, pengambilan barang, sebenarnya ada kemajuan walaupun mungkin kemajuan itu tidak signifikan ya karena lebih sebulan sudah dilakukan sejak dinyatakan. Tapi ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mempertanyakan agar sekaligus mendorong dilakukan dengan cepat. Karena kenapa ini menjadi menarik perhatian kan praduga di luaran itu bermacam-macam. Kenapa itu dinilai sangat lamban dan seterusnya. Jadi kalaupun kita katakan harus dipercepat, itulah ada rekomendasi kita agar diperoleh sebuah kepastian. Ya kalau saya pribadi mengatakan ini sudah pasti, nggak mungkin juga udah dilakukan penggeledahan di rumah, penyitaan kemudian tidak pasti. Cuman mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan kalau nanti itu dipanggil, kemudian mereka akan bicara berikutnya kapan harus ditahan. Itu lebih kepada persiapan di dalam KPK dalam hal ini penyelidik dan penuntut untuk kemudian mereka mempersiapkan agar semua prosesnya menjadi lebih lancar. Itu penilaian saya pribadi. Kalaupun umpamanya nanti ini menjadi berlarut-larut, ya tentu kita akan bertanya juga ada apa. Karena kasusnya ini kan simpel ini ya, pasal 2, terus kemudian yang bersangkutan itu apakah nanti dikenakan pasal 2 juga, saya nggak ngelihat ininya ya. Apakah itu kemudian digratifikasi dan seterusnya. Itu menjadi lebih simpel sebenarnya kasus ini kalau kita mengatakan ya nggak ruwet-ruwet amat sebenarnya kalau mau dikembangkan dengan cepat. Gitu Mbak Vera. Oke. Jadi Pak Saud ada indikasi tarik-menarik diistimewakan karena dekat dengan penguasa begitu? Nggak salah juga kalau kita berpendirian seperti itu. Itu sebabnya makanya Anda kalau berada di barisan penguasa ya Anda harus jadi orang baik-baik gitu. Iya kan, karena ketika dilakukan penindakan akan macam-macam framing muncul seperti yang Mbak Vera sebutkan tadi, sekaligus masyarakat. Sehingga kalau kita lihat implikasinya kan kalau KPK-nya nggak cepat, ya tentunya arahnya kan nanti ke indeks persepsi korupsi. Kenapa orang-orang seperti ini yang sudah jelas, tapi kok dibuat dengan lambat, atau dengan sejumlah pembenaran-pembenaran lain, barang bukti dan seterusnya. Kemudian kalaupun kita lihat dibandingkan dengan cases yang lain, yang kalau sudah ada BPK-nya menyatakan, ini kan BPK sudah menyatakan ada kerugian sekitar ratusan. Jadi sebenarnya lebih sederhana kalau kita bicara pasal 2. Kecuali kalau BPK sendiri belum melakukan perhitungan. Jadi sebaiknya memang kalau untuk saya katakan mau besok ditahan juga sebenarnya bisa aja gitu. Mau nunggu apa lagi gitu Mbak Vera. Ya. Pak Saud, dari motor yang sudah disita ini kan bagaimana kemudian KPK bisa mengungkap asal muasal motor ini dari hasil korupsi atau bukan, sementara dicek di LHKPN-nya memang tidak tertera begitu. Apakah kemungkinan motor ini memang hanya tidak dilaporkan dalam LHKPN atau ada kemungkinan lain bahwa motor ini menggunakan nama orang lain? Ya bisa saja bahwa nanti itu sebabnya kan beberapa negara dalam sita menyita ini memakai berbagai macam model ya. Ada di negara lain begitu sita itu langsung dijual. Nanti kalau yang bersangkutan memang kalah ya barangnya dibalikin. Tetapi kan kalau itu nanti ditahan sampai setahun kan nilai barangnya jadi nurun tuh. Jadi maksud saya penyidik juga sudah memahami sebenarnya status barang ini asalnya dari mana. Nggak mungkin juga dia ngambil-ngambil kalau itu nggak dari kaitan dengan perkara kan gitu ya.
sudah ada sejumlah harta yang dimiliki di rumah atau disimpan dimanapun, atau kemudian tidak dilaporkan di LHKPN. Itu kan sebenarnya modus-modus yang kita sudah pahami. Itu sebabnya kemarin kita sangat intens untuk bicara bagaimana undang-undang perampasan aset untuk bisa dicepat, tidak hanya dalam bentuk-bentuk benda fisik seperti ini yang harus dilakukan penindakan. Jangan lupa bahwa persoalan utama kita saat ini adalah meningkatkan indeks persepsi korupsi, which is KPK. Dia harus benar-benar menunjukkan upaya-upaya mereka yang prudent, upaya-upaya mereka yang terukur, upaya-upaya mereka yang tidak justru menimbulkan serangan balik terhadap kepercayaan terhadap KPK itu sendiri. Tuntutan supaya kasus ini lebih cepat karena kasus ini simpel, saya pikir itu salah satu juga termasuk penyitaan barang kemarin dilakukan secara terbuka. Kalaupun barang itu dari mana asalnya, itu pasti penyidik lebih tahu daripada kita, dan nggak mungkin juga nyita barang orang yang nggak ada kaitan dengan kaitan perkara yang sedang ditangani. Gitu Mbak Vera. Ya, kemudian KPK ini kan mengungkap bahwa kaitan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu menjabat sebagai komisaris di Bank BJB. KPK akan mendalami pengetahuan RK terkait dengan pengadaan iklan yang mengakibatkan negara rugi 222 miliar rupiah. Sementara jabatan komisaris itu kan kita tahu ya bahwa di daerah tingkat 1 itu memang sudah otomatis gitu. Bukankah hal-hal pengadaan teknis itu bukan ranah komisaris? Lalu yang kita pertanyakan, mengapa KPK itu tidak mengaitkan dengan yang lebih substansial, bukti substansial ketimbang sekedar jabatan komisarisnya, Pak Saud? Ya, nanti Mbak Vera yang dilihat kan itu kalau kita bicara jika ratifikasinya nanti ya, atau bicara pasal 2-nya nanti kan yang dilihat tuh perbuatan yang bersangkutan. Ya kan, kalau kita kan sudah sangat umum bahwa di daerah itu jabatan yang paling tinggi di kaitan BUMD itu kan mereka memiliki katakan saja perilaku free rider, ada yang kemudian free wheeler, bisa kemana-mana bergerak untuk kemudian memutuskan, merekomendasikan, mempengaruhi dan seterusnya. Itu sebabnya pasti penyidik yang lebih tahu tentang perbuatan yang bersangkutan dalam kaitan ini. Karena itu kan kalau bicara pasal 2, pasal 3 itu kan ada penyalahgunaan wewenang, bentuknya apa, peraturannya seperti apa. Kalau yang bersangkutan komisaris kemudian bisa mempengaruhi suatu kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan bisnis judgment rule supaya kemudian BPJ ini berkembang, nanti kan penyidik pasti tahu bahwa nanti dari sana akan kelihatan niat jahatnya seperti apa dalam kaitan peran yang bersangkutan. Itu sebabnya kalau saya sih mengatakan, ya kalau memang sudah dilakukan katakanlah penggeledahan, penyitaan, kemudian perhitungan kerugian negaranya sudah ada, tentu perbuatan yang bersangkutan itu akan tentu lebih dahulu pasti sudah ada dan mereka sudah punya catatan. Itu sebabnya jaksa penuntut di KPK bersama-sama dengan penyidik, saya pikir sudah mempunyai time frame itu metode strategi harapannya. Tapi kalau kita lihat, saya bilang tadi juga begitu sederhana, case ini bisa lebih cepat sebenarnya sehingga penyidik dan penuntut bisa fokus di pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak di KPK. Gitu Mbak Vera. Baik, kita nantikan bersama langkah cepat dari KPK. Terima kasih Pak Saud sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.